Di video kali ini, saya akan memberikan informasi bagaimana caranya untuk memperbanyak ASI dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Naya di channel Herbalogi, channel tentang tanaman dan ramuan herbal mujarab. Apa kabar teman-teman? Sehat? Mudah-mudahan ya, selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Hari ini saya akan memberikan informasi bagaimana caranya untuk memperbanyak ASI ya. Barangkali saat ini teman-teman sedang dalam rencana untuk program kehamilan ataupun akan menikah ya, dan juga barangkali saat ini ya produksi ASI ini semakin sedikit ya, sementara kita inginnya anak-anak itu tetap mendapatkan haknya mendapatkan ASI, apalagi dari 0 hingga 6 bulan itu masih ASI eksklusif ya, tanpa ada tambahan apa-apa, hanya dari air susu ibu. Nah, bagaimana caranya agar si anak itu bisa mendapatkan haknya ya, hak untuk mendapatkan si ASI ini ya, yang pastinya teman-teman ini berdasarkan pengalaman yang ada pada saya ya, pengalaman pribadi yang sudah saya lakukan ini di kedua buah hati saya, dimana di si kakak itu saya mengasihi dia itu selama 2 tahun 3 bulan, sementara si abang sekarang di usia 8 bulan dan sudah lewat ya ASI eksklusif itu, alhamdulillah saya bisa memenuhi itu semua ya, ASI eksklusif tersebut ya. Tentunya teman-teman ya, untuk mendapatkan ASI yang banyak ataupun produksi ASI yang banyak itu nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba nanti kita setelah melahirkan ASInya banyak. Perlu dipersiapkan terlebih dahulu ya. Persiapan ini bisa dilakukan sebenarnya dari sebelum kita hamil ya, dengan selalu konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kalau dulu ya, waktu kita kecil-kecil mungkin orang tua selalu bilang, "Nak, makan sayur ya, itu sehat." Dan ini teman-teman bukan hanya isapan jempol ya, karena memang apa yang orang tua katakan harus konsumsi sayur itu adalah hal yang benar ya. Itu saya sudah membuktikannya sendiri ya, mungkin teman-teman juga sudah membuktikan sendiri bagaimana hasil tabungan ketika kita dari kecil itu suka konsumsi sayur, apalagi untuk perempuan, untuk wanita ya, itu kalau nggak suka sayur, ayolah mulai dari sekarang cobalah untuk suka makan sayur ya, karena nggak ada ruginya, yang ada justru manfaatnya sangat banyak sekali ya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan agar ASI itu bisa banyak ya, kita bisa memperbanyak ASI itu dengan cepat. Selain kita sudah menabung kesehatan dari kecil dahulu ya, dengan banyak konsumsi sayur, buah, dan makanan-makanan sehat lainnya, ada juga tanaman herbal yang memang itu punya khasiat untuk memperbanyak ASI ya, agar produksi ASI kita itu semakin bertambah ya. Kalau di sini di kebun mini saya itu saya punya 4 tanaman herbal yang bisa untuk memperbanyak ASI ya. Di antaranya satu itu daun katu. Daun katu ini bisa memperbanyak ASI, dan daun katu ini memang sangat populer ya teman-teman ya, dan sudah banyak sekali yang mengetahui informasi ini bahwa daun katu memang sangat baik untuk memperbanyak, memperlancar produksi ASI. Kita bisa merebusnya, menumis, bahkan membuat sayur santan untuk si
daun katu ini, dan itu banyak, mudah sekali kita temui ya. Kalau di sini dari pasar-pasar tradisional hingga pasar modern ya, itu ada menjual daun katu ya. Selain daun katu, tanaman herbal kedua yang saya biasanya konsumsi ya teman-teman ya, itu adalah daun kelor. Ini setali 3 uang dengan si daun katu ya. Daun kelor ini sendiri selain baik untuk kesehatan otak ya, ini juga sangat baik untuk memperlancar dan memperbanyak produksi ASI kita ya. Daun kelor juga ada di kebun mini ini ya teman-teman, dan nggak susah sih tumbuhnya. Kalau di sini cukup ditancepin aja itu tumbuh, alhamdulillah ya. Tapi di tempat lain mungkin agak susah untuk menemui daun kelor. Nggak apa-apa, teman-teman bisa cari tanaman herbal apa yang memang ada di sekeliling teman-teman dan mudah didapatkan. Tadi ada daun katu, daun kelor ya. Selain itu, saya juga biasanya konsumsi ginseng Jawa ya. Ginseng Jawa di sini saya punya 2 jenis ya, dan itu biasanya dua-duanya saya manfaatkan untuk dikonsumsi. Kalau saya biasanya belum untuk dilalap ya, tapi biasanya ditumis. Teman-teman juga bisa kreasikan sendiri, mau dilalap kah atau dimasak juga itu terserah ya. Dan satu lagi tanaman yang menurut saya ini sangat cepat sekali untuk memperbanyak produksi ASI dengan cepat, dia adalah si daun bangun-bangun ataupun torbangun ya. Kalau si torbangun ini memang populernya itu di wilayah Sumatera Utara ya. Saya pun tahunya si torbangun ini karena dulu itu bertetangga dengan orang dari Sumatera Utara ya. Saya heran kenapa dia ketika selesai melahirkan itu udah langsung bekerja dan produksi ASI-nya itu berlimpah. Ternyata si ibunya konsumsi daun torbangun ini ya. Dan saya pun sudah persiapkan sebelum masa kelahiran. Jadi sejak hamil itu sudah mempersiapkan yang namanya si daun torbangun ini ya. Untuk daun torbangun biasanya itu saya jus, dan jus ini diminum 1 kali sehari. Selain itu juga biasanya saya lalap karena memang enak sekali untuk dilalap ya, krenyes gitu. Seperti halnya daun katu ya, daun katu dan daun kelor itu juga saya sering konsumsi, tidak hanya ketika masa kehamilan ataupun setelah melahirkan, tapi sebelum itu, jauh sebelum itu juga sebenarnya sudah konsumsi. Karena memang si daun katu dan daun kelor ini kalau dikonsumsi itu kok kayaknya ada manis-manisnya gitu ya teman-teman ya. Ini 4 tanaman herbal yang saya punya, yang biasanya saya konsumsi ya. Dan ada lagi yang bisa teman-teman konsumsi ya, seperti jantung pisang ya. Kalau di sini walaupun di kota tapi rasa desa ya, ada semuanya, ada jantung pisang. Selain itu juga teman-teman konsumsi VCO, virgin coconut oil, ini memang sangat baik sekali ya. Untuk manfaat keseluruhan VCO bisa cek ya di video sebelumnya ya. Dan selain itu juga teman-teman bisa konsumsi yang namanya kurma ya. Kurma ini juga sangat baik untuk ibu menyusui. Teman-teman bisa rendam 7 buah kurma pada malam hari ya, 6 jam kemudian itu bisa dikonsumsi atau dimakan langsung gitu aja juga nggak masalah ya teman-teman. Nah itu untuk dikonsumsi ya, tanaman-tanaman herbal yang kita konsumsi untuk memperbanyak produksi ASI ataupun memperlancar ASI ya. Kalaupun saat ini agak seret gitu mungkin ya produksi ASInya sudah mulai sedikit, bisa ditambah dengan konsumsi tanaman herbal yang sudah saya sebutkan tadi. Selain itu, agar ASI kita ini banyak, juga bisa kita rutin melakukan olahraga ringan, misalnya ya berjalan kaki. Biasanya ibu-ibu yang punya balita juga nggak bisa ya untuk olahraga yang
rutin di gym atau lain sebagainya, kita bisa olahraga ringan saja, berjalan minimal 15 menit sehari ya, sambil bawa si baby jalan-jalan ya barangkali. Selain itu juga teman-teman, hal terpenting yang bisa untuk memperbanyak produksi ASI, cara memperbanyak produksi ASI dengan cepat, yaitu kita harus bahagia. Ini kuncinya ya, kita bahagia, bersyukur dengan keadaan yang ada sekarang, dan tentunya peran keluarga ini juga sangat penting untuk memperbanyak ASI ya, terutama peran suami ya, suami dan juga keluarga lainnya untuk mendukung kita semangat mengasihi si buah hati ya. Mudah-mudahan teman-teman yang saat ini dalam proses penantian buah hati atau dalam proses program kehamilan dan akan menikah barangkali ya, bisa mempersiapkan jauh-jauh hari apa saja yang bisa kita lakukan, ataupun cara bagaimana ya agar si nantinya produksi ASI kita ini bisa banyak ya, kalaupun tidak berlimpah minimal banyak ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Beberapa tanaman yang saya sebutkan tadi, tanaman herbal yang saya sebutkan tadi, kalau teman-teman susah untuk menemukannya ya, bisa cek link di deskripsi untuk link pembelian ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini jika dirasa bermanfaat untuk teman-teman. Dan saya nggak pernah bosan ya untuk mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini, udah like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk dukungannya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Sehatkan Indonesia dengan selalu konsumsi ramuan herbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.